Mengapa kita ada ampunan? Mengapa kita dikasihani oleh Allah? Satu saja jawabannya, karena kita beriman kepada Allah. Jangankan orang yang beriman, orang yang masih kafir sekalipun, yang tidak beragama Islam sekalipun, sifat Rahman Ya Rahim yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala turut menjadi berkah juga bagi orang-orang kafir di luar sana. Itulah sebabnya saya berulang-ulang selalu menyampaikan di dalam dakwah. Bahkan tadi malam saya berdakwah di Pangkalan Kota Baru. Konon daerah itu pernah terjadi banjir yang sangat dahsyat. Pengakuan seorang jamaah kepada saya, tahun 2017 sampai di tiang masjid, kubah masjid, air menggenangi masjid. Ma'as-sabah min musibatin illa bi'idnillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali illa bi'idnillah, dengan izin Allah. Jadi kalau kita berkumpul begini, kita ada dalam silaturahmi begini, tidak ada lain dan tidak bukan kecuali membekali diri untuk persiapan bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir bahwa kita berkumpul saat ini berbicara soal hidup. Kita berkumpul di masjid setiap saat adalah berbicara soal kematian, wafat. Karena kalau terlalu banyak bicara hidup, kekayaan, kemakmuran, kesejahteraan, sudah menjadi bukti. Allah sudah berfirman, "Aina dina indallahil Islam." Tidak ada agama yang diridhoi kecuali agama Islam. Bahkan Nabi sudah bersabda, "Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi." Islam itu agama yang tinggi, sayang seribu sayang. Akibat terlalu banyak cita-cita untuk menelan dunia, maka genap apa yang dikatakan oleh Muhammad Abduh dalam bukunya Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam saat ini dirusak oleh orang Islam sendiri. Betul atau betul? Betul atau betul? Apalagi background, latar belakang saya ini dari kafir yang jadi Islam. Itu cita-cita orang kafir. Sudah disampaikan tadi dalam Al-Quran, walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tatabiya millatahu. La tazidana asadana si adawatan lillazina amanu yahuda walazina asyraku. Sesungguhnya yang kamu dapati yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang beriman adalah Yahudi dan musyrik. Orang Nasoro dan orang Yahudi tidak senang sampai kamu milah, pindah ke agama mereka, pindah ke tenda mereka, pindah ke keyakinan mereka. Lalu siapa yang menjadi backup kita? Siapa yang menjadi standby kita? Siapa yang menjadi pertahanan kita? Saya mau tanya kepada jamaah, kuatnya umat Islam ini tergantung dari siapa? Jokowi. Kuatnya umat Islam ini tergantung dari siapa? Ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Karena ulama itu adalah pewaris Nabi. Jatuh berguguran satu persatu. Jangan pernah berharap Indonesia ini akan baik kalau Islam tidak baik. Jangan pernah bermimpi masyarakat rumah tangga akan jadi baik kalau individunya rusak. Dan jangan pernah berpikir masyarakat jadi baik kalau rumah tangganya berantakan. Dan jangan pernah berpikir negara akan baik kalau masyarakatnya amburadul. Jadi dia punya sistematika, dia punya step, dia punya langkah, dia punya strategi, dan dia punya kemampuan dalam menilai sebuah
strategi perjalanan hidup. Itulah Islam. Dunia ini bukan cuma Indonesia. Tanpa ada agama Islam, habis dunia ini. Yang tidak suka dengan Islam, yang tidak suka dengan dakwah, yang tidak suka dengan kebenaran Allah, hanya satu golongan, setan, iblis. Tapi mereka orang Islam, Ustaz. Enggak, iblis. Kenapa? Kalau saya jadi Ustaz Somad, saya pergi. Daerah yang saya ceramah di Manado, di Kalimantan, mayoritas kafir. Jam 2 malam saya dari Desa Malili menuju ke Sulawesi Tengah, Palu, melewati Poso. Dari sore sudah di SMS. Kau lewat di Poso, kami potong lidahmu, kami belah isi perutmu, dan kami bantai kamu suami istri. Saya balas, itu yang saya cari dalam Islam. Iskariman aumut syahidan. Hidup mulia atau mati sebagai syahid. Coba kalau yang ancam begitu sama Yahya Waloni. Ini kan direkam. Ancam saya. Jangan Ustaz Somad. Kamu kemanapun Yahya, kami ancam. Coba, saya tidak perlu pembelaan umat. Saya tidak perlu umat bela saya. Karena saya adalah pembawa kebenaran Allah. Jangan. Iblis, setan. Nabi SAW suatu ketika didatangi oleh iblis. Menyamar sebagai seorang kakek yang segar bugar. Pada tangannya terpegang sebuah tongkat. Bertanya Rasulullah SAW, siapa anda? Dan dia katakan, saya adalah iblis. Kenapa engkau datang kepada saya wahai iblis? Jawab iblis, saya datang kepada engkau Muhammad karena saya diperintahkan oleh Tuhanmu menghadapmu untuk mendengar setiap pertanyaan yang engkau ajukan kepadaku. Bertanya Rasulullah SAW, iblis, naam, labaik ya Rasulullah, ada berapa musuh-musuhmu dari umatku? Salah saya punya dalil tadi. Iblis yang datang menghadang, bukan orang. Setan. Kepalanya setan adalah mbahnya setan adalah, berarti yang melarang iblis. Orang berdakwah tidak bersyukur kita orang Indonesia ini. Saya dari kafir masuk Islam. Bagaimana misi orang kafir? Apa yang dikatakan tadi hanya teori oleh ustaz dan ketua masjid. Tapi mereka tidak mengalami bagaimana perbuatan komunis dan kafir. Saya yang paling tahu. Saya dari sana, sekarang saya ada di sini. Coba ancam sama saya. Coba. 200 kau di depan, saya tabrak, nggak peduli. Saya akan roboh, saya akan mati. Dan bukan mati, tidak ada istilah mati dalam Islam. Al-mu'minuna la yamutuna bal yunqalun. Orang Islam nggak pernah mati, dia kembali ke kampung halaman. Bal yunqalun. Jangan coba-coba menggertak ustaz. Ada musibah apa lagi negara ini kalau sampai ulama menjadi korban? Hanya karena kepentingan politik. Innalillahi, nggak tahu malu, menghisap-hisap, menjilat-jilat pantat kafir demi sesuap nasi. Kau mengancam seorang pembawa kebenaran. Nih pembawa kebenaran sudah siap dipancung, siap mati, bahkan siap ditembak mati. Nggak akan lari saya, nggak bakal lari. Jadwal saya habis dari sini Batam Balikpapan keliling Jawa. Silakan. Itu yang saya cari-cari, mati di jalan dakwah. Bukan mati di atas perut perempuan, bukan mati di atas meja judi, bukan mati karena narkoba, bukan mati karena korupsi. Mati di jalan Allah, wafat, gugur sebagai syahidan.
Man tamassaka bi sunnati inda fasati umati fallahu ajru mi'ati syahidin. Jadi kita umat Islam diadu domba antara Muslim A dan Muslim B. Waktu kita berkelahi, waktu kita ribut di sana, orang kafir bertepuk tangan, Yahudi dan komunis. Kita berhasil. Saya tinggal di Jakarta, tapi jarang ceramah di Jakarta. Kenapa? Saya ceramah di Jakarta. Saya katakan, Jakarta bukan medan dakwah. Jakarta medan mencari nafkah. Makanya kalau jadi ustadz, jangan berpikir amplop. Ini kan dikatakan oleh Al-Maidah, "Ityakulul munafikuna walazina fi qulubihim maradun gharah. Haula'i dinuhum. Wa may yatawakkal 'alallahi innallaha azizul hakim." Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Allah katakan, "Ityakulul," dan ingatlah orang-orang munafik berkata, dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya, "Walazina fi qulubihim maradun gharah haula'i dinuhum." Bahwa umat Islam itu katanya, orang mukmin, orang beriman itu katanya ditipu oleh agamanya. Jadi kalau kita kumpul begini, kita ceramah yang lurus begini, yang tegak berdasarkan hadis dan Quran, dianggap kita ini radikal. Coba sekali-sekalilah munculkan ustadz-ustadz yang memang siap mati di jalan Allah. Bukan lempar bom. Kalau lempar bom itu pengecut. Yang begini, dan tidak perlu pakai kelompok. Ngapain pakai kelompok? Kita bukan di zaman Rasulullah berperang dengan fisik. War of nervous. Sword, bertarung dengan urat saraf. Dan buah hasil daripada kejujuran, kebenaran itu hanya dua: kematian dan penderitaan. Anda mendekam di penjara, silakan dipenjarakan. Dianggap keras, dianggap radikal, silakan. Umur saya sekarang 48 tahun, masuk penjara 10 tahun, keluar 58 tahun, insya Allah umur panjang, lebih ganas. Saya tantang yang begini. Jangan dikira kita ustadz-ustadz ini nggak berani. Oh, kesenangan dunia yang model bagaimana saya belum rasa. Hidup yang model bagaimana yang belum saya rasa. Sekarang yang tertinggal hanyalah pengabdian